Dan inilah kisah Khadijah istri Rasulullah, orang pertama masuk Islam. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Muhammad bin Abdullah. Ia menikah ketika Nabi belum mendapat wahyu menjadi utusan Allah. Kala itu, Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Ia juga dikenal sebagai wanita cerdas dan berpikiran terbuka. Oleh karena itulah, orang-orang di sekitarnya menjulukinya At-Tahirah yang berarti suci dan mulia. Mulanya, perkenalan Muhammad dengan Khadijah melalui dunia perniagaan. Khadijah memang dikenal sebagai saudagar yang sukses dan kaya raya. Ia biasa membiayai suatu kafilah dagang dari Makkah ke Syam dan membagi hasil atau keuntungan dengan mitranya. Suatu ketika, Muhammad menjalin kerjasama dalam usaha dagang Khadijah. Sosok berjulukan Al-Amin, yang dapat dipercaya, itu membawa dagangan Khadijah ke Jursi, suatu daerah dekat Hamis Masjid. Begitu pula dengan wilayah-wilayah lain di luar Mekah. Dalam menjalankan bisnis, Muhammad ditemani oleh Maisarah, seorang budak milik Khadijah. Maisarah selalu takjub. Sebab, perniagaan yang dijalankan Muhammad selalu mendapatkan untung. Setelah kembali dari perjalanan dagang tersebut, Maisarah pun menuturkan kesaksiannya mengenai Muhammad kepada majikannya itu. Khadijah sangat terkesan. Ia merasa, semua perilaku akhlak Muhammad tidak hanya hebat sebagai seorang mitra dagang, tetapi bahkan sebagai pribadi manusia. Alhasil, Khadijah kian merasa tertarik kepada beliau. Setelah tiba saatnya, Khadijah pun melamar Muhammad. Dalam hal ini, perempuan itu mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, yang juga masih berkerabat dengan Muhammad. Muhammad pun menerima tawaran Nafisah untuk menikahi Khadijah. Rencana pernikahan pun dimatangkan. Muhammad kemudian menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah seorang paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad bersama Muhammad untuk melamar Khadijah. Saat malaikat turun membawa wahyu kepada Muhammad, Khadijahlah yang pertama kali mengakui kenabian suaminya. Ia juga menjadi golongan sekaligus wanita pertama yang memeluk Islam atau yang disebut As-Sabiqul Awwalun. Sebagai orang pertama yang beriman, ia pertama kali mengucapkan 2 syahadat. Peran Khadijah yang setia mendampingi dan menemani sang suami dalam suka dan duka membuatnya dianggap sebagai tulang punggung dakwah Rasulullah. Kesetiaan Khadijah menemani Nabi Muhammad juga terlihat dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah sering menyebut namanya. Memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah, yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Kesetiaan dan keutamaan Khadijah itulah yang menjadikan Rasulullah sulit untuk melupakannya. Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya paman Rasulullah, Abu Thalib, yang selalu melindungi beliau saat diganggu oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini. 2 orang penolong dakwahnya. Ditambah lagi, sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Begitu sedihnya Rasulullah, tahun itu pun dinamakan tahun kesedihan. Selama 25 tahun membina rumah tangga dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah tidak pernah dimadu. Nabi Muhammad baru menikah lagi setelah ia meninggal. Hal itu menjadi salah satu keistimewaan Siti Khadijah. Beberapa keistimewaan Siti Khadijah lainnya adalah, ia menjadi orang pertama yang masuk Islam dan menjadi salah satu perempuan yang dinantikan surga. Demikianlah kisah ini, semoga bisa menambah kecintaan kita kepada beliau dan semua yang kita dambakan tercapai di akhirat kelak.